Beberapa negara memang ada yang menargetkan pembangunan megaproyek dan pembangunan konstruksi besar untuk tujuan yang masif. Dan biasanya sampai hal ini memunculkan biaya anggaran yang sangat-sangat besar. Sebuah megaproyek pada umumnya tidak terlepas menelan biaya yang besar, namun juga membutuhkan waktu yang lama bertahun-tahun untuk dikembangkan dan diselesaikan. Namun berbeda dengan negara Cina yang bisa berkali-kali menyelesaikan megaproyek dalam waktu yang singkat dan bahkan kurang masuk akal. Misalnya, salah satu proyek gila yang satu ini yang berhasil menghebohkan dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Cina tampaknya akan membuat proyek besar-besaran di bidang peternakan ikan, lahan pertanian hijau, dan pabrik pendukungnya. Dan hebatnya, proyek-proyek tersebut dilakukan di gurun yang sangat tandus, yaitu gurun Gobi. Selain pertanian, rencana yang paling ekstrim yaitu negara ini berencana membangun tempat peternakan ikan raksasa di daerah gurun. Wow, bagaimana bisa? Cina memiliki proyek dan cara yang berbeda untuk mengubah gurun menjadi lahan peternakan, pertanian, dan hutan yang subur. Mereka akan mencari sumber air laut terdekat dan membuat proyek kanal yang kemudian akan dialirkan ke kolam-kolam ikan yang ada di gurun. Bahkan ada satu metode yang sudah ada ribuan tahun dan masih tetap digunakan sampai saat ini. Guna membuat gurun yang luas menjadi oasis yang nyaman dan layak huni, Cina membuat kares, yaitu sistem yang terdiri dari beberapa lubang vertikal dan kanal bawah tanah yang permukaannya berupa parit dan kolam-kolam kecil. Sistem irigasi kares ini terdiri dari beberapa lubang vertikal dan kanal bawah tanah. Sistem tersebut juga disertai dengan waduk kecil. Dibangun 2000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu struktur buatan manusia kuno terbesar yang masih ada di Cina. Sistem tersebut mampu mendukung proyek tak masuk akal yang ada di Cina. Selain metode kares, Cina menggunakan jalur air untuk mengalirkan air dari geyser terdekat di kolam ikan. Mereka menggali kolam dan mengolah airnya. Jika mereka membutuhkan lebih banyak air, volumenya akan dibesarkan, dan kalau tidak, volumenya akan dikecilkan. Namun selama bertahun-tahun, perusahaan tersebut berhasil memajukan pembangunan gurun dengan menanam pohon. Saluran air yang mereka bangun juga membantu mengalirkan air dari banjir bandang. Lebih dari 2,6 juta meter persegi tanah di seluruh Tiongkok atau sekitar sepertiga wilayahnya merupakan gurun pasir yang gersang. Di Provinsi Gansu, situasinya semakin memburuk dan lebih dari separuh wilayahnya menjadi kosong. Kendati begitu, peternakan ikan di bawah tetap berkembang. Pada tahun 2001, perusahaan menginvestasikan lebih dari 16 juta US dollar di peternakan ikan. Namun kondisi gurun yang ekstrim mempersulit pembangunannya. Selain di gurun, Cina juga memanfaatkan lautnya yang baik. Dan lebih dari 100 mil di lepas pantai Tiongkok di Laut Kuning, sebuah bangunan segi 8 besar terletak di dalam air. Ini bukanlah anjungan minyak dengan tampilan yang baru. Ini adalah Deep Luang, basis budidaya ikan salmon lepas pantai pertama di Tiongkok. Ditutupi jaring hitam, mereka membentuk sangkar dengan volume 50.000 meter kubik dan ruang untuk 300.000 salmon. Hasil panen salmonnya hampir 1.500 ton ikan per tahun. Gila. Memang benar ya, Cina ini sangat gila. Dan itulah tadi salah satu proyek tak masuk akal di Cina yang bikin heboh dunia. Oke lah, demikianlah episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan share video ini ke banyak orang.